Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak serta dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan di tahun 945 sampai dengan 950. Pada periode ini, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara ini dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Sistem kabinet yang seharusnya presidensil dalam pelaksanaannya menjadi parlementer seperti yang berlaku dalam demokrasi liberal. Lanjutnya, Indonesia masa demokrasi liberal pada tahun 950 sampai dengan 959. Kita lanjut ke kondisi politik masa demokrasi liberal. Yang pertama itu ada Kabinet Natsir yang menjabat dari bulan September tahun 950 sampai Maret 951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman dari bulan April tahun 1951 sampai Februari 952. Kemudian ada Kabinet Wilopo dari bulan April 952 sampai Juni 953. Ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang keempat, dia menjabat dari bulan Juli sampai Juli 953 sampai Juli 955. Kemudian yang kelima itu ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang menjabat dari bulan Agustus pada tahun 1955 sampai bulan Maret 956. Dan yang terakhir ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang menjabat pada bulan Maret 956 sampai bulan Maret 957. Oke, kita lanjut ke Indonesia masa demokrasi liberal dalam kondisi ekonomi masa demokrasi liberal ini. Sejumlah kebijakan moneter kala itu berlaku, yaitu yang pertama Gunting Syafruddin, yang kedua ada Gerakan Benteng, yang ketiga ada nasionalisasi DJSV Bank, yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba, yang kelima ada persaingan finansial ekonomi, dan yang keenam ada bencana pembangunan 5 tahun atau yang biasa kita sebut RPLT. Lanjutnya, Indonesia masa demokrasi terpimpin pada tahun 959 sampai 965. Dilihat dari kondisi politik masa demokrasi terpimpin, yang pertama ada pembebasan Irian Barat, yang kedua ada gerakan non-blok, yang ketiga ada konfrontasi Malaysia, yang keempat ada Indonesia keluar dari PBB. Selanjutnya itu ada kondisi ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan pemerintahan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang viral harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.